Al-Aqsa, Nurul Absar dan Majelis Nurul Muhajir ya, yang semoga kita yang hadir di sini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nak pakai bahasa apa? Tadi Habib Abdullah pakai bahasa Arab karena beliau masih ada keturunan Arab. Karena saya masih ada keturunan India, Sungai Jawi, jadi saya mau kamu pakai bahasa India. Ngerti nggak bahasa India tuh? Joti jelek tu bari mirjahe cabai tahi tahu tempe. Terus corona he. Baiklah, ya kita pakai bahasa Indonesia. Ini agak melekat-lekat, ini pakai kabel ya. Mohon maaf kepada para habaib khususnya Sultan kalau saya membelakangi, mohon maaf. Baik, ini udah malam ya. Sekarang ini ada cegat-cegat di jalan tuh ya. Saya semalam balik dicegat nak polisi. Nak kemana kok? Kau pagi nak kemana? Nak balik. Mana KTP? Nah, betul lah balik. Dicegat nih. Baik, nanti cegat-cegat dia bawa KTP, bawa masker. Sekarang nih kalau pakai helm tidak tangkap, tak pakai masker nggak tangkap. Berubah ulah tuh kan nih. Gara-gara corona macam-macam. Kemarin ada pejabat viral yang mungkin dapat video, ada dibilang pokoknya tak boleh pakai motor gonceng berdua, tak boleh. Ada orang nanya, kalau suami istri pun tak boleh. Jadi suami istri tak boleh. Boleh gini, pakai dua motor, suami satu, istri satu, atau gonceng pakai gojek. Sebenarnya bodoh banget. Kan suami dengan suami seorang tak boleh, kan suami orang boleh. Allah, banyak orang bingung sekarang gara corona ya. Udahlah, jadi baik, kita di sini ada acara haulnya Sayyidah Hadijah. Kata orang Pontianak, Hadijah itu Halijah. Nah, itu bahasa Pontianak ya kan? Halijah sebenarnya itu Hadijah pakai dal. Hadijah, haul Siti Hadijah, santunan anak yatim dan nuzul Quran. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis. Jadi dalam 1 tahun ada 3 bulan yang sangat mulia, yang sangat penting. Yang dimaksud bulan ini bulan Islam, bukan bulan Masehi. Bulan Masehi bukan bulan Islam. Ya, cuma banyak orang hafal bulan Masehi. Oh, semuanya insya Allah hafal. Januari, Februari, Maret sampai Desember hafal kan? Tapi kalau bulan Islam kira-kira hafal nggak? Coba habis bulan Syawal bulan apa? Nah, ada nyaring dia. Coba saya tanya, habis bulan Juli bulan apa? Malu-malu dia, malu. Jadi yang dimaksud saya ini bulan Arab, tahun Hijriah, tahun baru Islam. Sedangkan banyak orang kita orang Islam nih yang dirayakan bukan tahun baru Islam, yang dirayakan tahun baru Masehi. Padahal tahun baru Masehi bukan tahun baru Islam. Kalau tak ada saya coba lihat malam 1 Januari yang turun ke jalan sampai macet-macet itu siapa? Orang Islam. Sampai macet dia tahan tak tidur ngembun sampai jam 12 malam. Sambil bakar ayam orang, bakar jagung orang. Jam 12 malam tak tidur, nunggu apa? Nunggu bunyi kentut, bunyi trompet. Apa yang kau tunggu? Jadi yang maksud saya sini, dalam 1 tahun ada 3 bulan yang sangat mulia. Apa bulan tersebut? Sebagaimana Nabi bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kata Nabi Muhammad, yang pertama Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulan Allah. Karena bulan Rajab bulan Allah, 2 bulan yang lalu bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak di bulan Rajab membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Saya ingat Corona atau COVID-19. Corona pertama kali masuk ke Kalimantan Barat Pontianak ini sekitar 2 bulan yang lalu. Pas bulan Rajab. Di bulan Rajab kan kata Nabi dianjurkan banyak baca apa tadi? Istighfar. Pertanyaannya, ketika ada ribut-ribut Corona di Pontianak, orang langsung cari masker apa baca istighfar? Yang dicari Allah aku masker loh yang cari. Masker, mana masker aku, mana sabun aku, mana sarung tangan aku, mana dokter aku, mana obat aku, begitu. Ketika ada Corona yang dicari pertama masker, Allah dilupakan. Baru kalau
Ya Allah, aku kena corona ya Allah. Nyaman tuh kata. Makanya sebelum kau kena nih, ingat Allah, dekati Allah, ingat yang beri penyakit siapa? Yang beri penyakit Allah, yang beri obat kesembuhan Allah, dekati Allah. Sampai-sampai ada orang saking takutnya kepada Allah ke masjid takut. Masjid lebih seram dari kuburan. Ada tak? Dia pergi mall berani, tempat berangkat kerja berani, pergi pasar ibu-ibu tiap hari berani, jalan-jalan berani, pergi rumah tetangga berani. Kenapa nak ke masjid takut? Kan kalau dekat di rumah tak mati. Ujung-ujung kau dekat di rumah pun mati, bukan mati kena corona, mati lapar. Jangan kau takut berlebih. Jangan kita takut berlebih kepada corona, hingga berlebih ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi udah bilang gini, kata Nabi, "Idza ahadun unsilat minas sama surifat an ummaril masajid." Yang artinya, jika Allah menurunkan wabah penyakit dari langit, maka akan dipalingkan, akan dijauhkan dari orang yang memakmurkan, yang meramaikan masjid. Ini hadis Nabi Muhammad. Cuma banyak orang tidak percaya, takut ke masjid. Naudzubillah min dzalik. Kita silakan ikhtiar. Ikhtiar artinya itu berhati-hati. Jalan kemana bawa masker kayak saya nih masker bawa mana-mana. Kenapa? Bukan saya takut corona, takut kena polisi. Corona sih tak ada. Yang bahaya bu, sebenarnya corona tak ada bahaya bu. Yang bahaya bagi ibu-ibu siapa lah? Markona dan Marlena. Itu bahaya bu, bisa merebut suami. Maaf Sultan. Sultan ada dua tadi ya, saya satu tak berani saya. Takut ke sehari ini. Adalah istri cukup sah. Oh bersemangat ibu. Istri cukup berapa bu? Satu yang sama banyak. Satu di Tanjung Raya, satu di Sungajawi, satu di Singkawang, satu di Ketapang. Satu ya. Banyak baca istighfar, kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kata Allah, istaghfiru rabbakum. Bacalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian banyak baca istighfar, maka Allah akan menurunkan dari langit keberkahan, obat, kesembuhan, perlindungan dari segala penyakit, khususnya corona ini. Istighfar yang kita baca bu, Pak, yang kita baca bu, astagfirullah, itu mengeluarkan energi positif yang melindungi tubuh kita. Kalau kita cuma baca sebuti astagfirullah satu lapis ya, ingat ya, corona bentuknya bulat berduri, kayak buah apa tuh? Biji kedong-dong. Kalau kita baca istighfar sebuti astagfirullah lapis sebuti, kena corona berjuta tebus. Makanya banyak baca istighfar. Masker tetap kita pakai masker, tapi ingat ketika pakai masker keluar rumah nih, ya Allah, masker ini hanya perantara ya Allah yang menakdirkan semua engkau. Pakai motor baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu banyak kita baca istighfar, tambah tebal lapisan perlindungan diri kita. Banyak baca nih astagfirullah, 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 astagfirullah. Tambah tebal, tambah banyak istighfar kita baca, tambah banyak energi positif perlindungan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah corona tidak akan tembus kepada kita. Amin. Apa kata Allah? Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah, para ulama tidak ada takut. Apa kalau kita takut? Ada orang takut berlebih. Sekali ada corona, dia mekap dalam rumah. Perangan corona ya kau takut. Gimana kalau kau perangan PKI? Gimana kalau perangan Yahudi? Gimana kalau kau perangan dengan orang-orang yang benci kepada Islam di Indonesia ini? Baru ada corona kau takut mekap. Makanya dengarkan, yang takut datang ke acara kayak gini nggak usah datang. Ya bagus berapuk ya di kamar, berapuk. Diam di atas ranjang, pakai masker dari kotak.
Masker itu macam-macam ya bentuk masker itu ya. Ada celana dalam pun jadi masker. Maaf Pak Bu ya, saya kalau ceramah ini memang suka lucu-lucu gini ya. Mungkin Bapak Ibu dapat video saya ya. Ada video di mobil, depan kulkas, di atas atap, ya macam-macam. Ngapa maksud saya buat video gitu? Bukan nak sosok, bukan. Maksud saya biar orang tak takut melebih ke corona, hingga dia melebih ketakutan ke dia kepada Allah. Ingat, gara-gara corona orang lupa takdir. Umur kita, jodoh kita, rezeki kita, ini udah ditakdirkan oleh Allah. Tak mungkin meleset. Kayak orang yang kena corona tuh itu udah ditakdirkan oleh Allah. Corona ini makhluk Allah. Ada orang mengatakan corona itu kan buatan luar negeri, buatan Amerika. Iyalah cincin umpama. Corona buatan Amerika. Tapi kalau Allah tak izinkan, tak mungkin corona ini kan. Jadi corona ini makhluk Allah. Oleh Allah ditakdirkan umpama ya. Corona, kau aku takdirkan besok pagi hari Ahad. Biasa kan ngomong Ahad, kau usah ngomong Minggu. Minggu itu bukan bahasa Islam. Kita orang Islam biasa kan ngomong Ahad. Kecuali kalau ada orang tak tahu hari Ahad ada apa, baru kita jelaskan hari Ahad, hari Minggu. Umpama oleh Allah diperintahkan corona besok hari Ahad jam 7 pagi kau masuk ke badan Habib Imam. Umpama nih, mudah-mudahan tak ada dicece ya, umpama nih ya ini. Nanti terakhir ini tak ada ceritain gini, dicece ya. Oleh Allah corona besok hari Ahad jam 7 pagi kau masuk ke badan Habib Imam. Siap ya Allah. Habis sholat subuh, corona berangkat dengan pasukannya. Markuna dan Marlina, banyak pasukan. Ketika corona berangkat, Habib Umar berjalan pakai motor. Nabrak Habib Umar. Pak, kena ke Habib Umar. Kata anak buah corona, ini ya kita masuk badan dia nih Umar. Kata bos corona, ketua komandan dia. Jangan, kita tidak perintahkan masuk Umar. Masuk ke Habib Imam. Habib Imam di dalam rumah dia bertapuk. Udah bertapuk dalam kamar, pakai masker, kamar dikunci, disemprot lagi pakai disinfektan. Biar corona tak masuk. Akhirnya jam 7 kurang 5 menit. Corona nyari rumah Habib Imam. Mana rumah Habib Imam? Nanya-nanya, masuk, ketahuan. Akhirnya masuk dari lubang kecil-kecil yang ada di kamar itu. Lubang kunci, masuk. Ingat, corona lebih kecil dari tungau. Tahu tungau tak udah? Hanya laki-laki yang tahu. Corona lebih kecil dari tungau. Ini dalam berhenti aja. Akhirnya corona diperintahkan oleh Allah jam 7 pagi masuk dari lubang kunci, masuk ke badan Habib Imam. Habib Imam kena corona, tapi karena Allah menakdirkan Habib Imam sehat panjang umur, tak ada apa-apa beliau. Tetap beliau mimpin pembacaan Wirdul Kabir dan Wirdul Shagir Habib Abu Bakar bin Syalih. Kenapa? Karena banyak berzikir. Jadi ingat takdir, kesehatan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang kedua, wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku kata Nabi. Bulan Sya'ban sekitar sebulan setengah yang lalu. Ya, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulanku kata Nabi. Karena bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, dianjurkan di bulan Sya'ban kita memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat Pak Bu. Selawat juga untuk benteng corona. Nabi bilang gini, Nabi bilang, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asra salawat wa haqqu anhu asra hadiyat wa rafa'alahu asra darajat." Yang artinya barang siapa yang membaca selawat kepadaku satu kali saja, tidak usah banyak-banyak, cukup satu, yang penting istiqomah. Ya, istiqomah artinya continue, dikerjakan terus sampai meninggal. Bukan istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda lagi. Karena Bu sekarang ini, mohon maaf ya, sekarang banyak suami-suami takut istri Bu. Singkatannya DKI, di bawah ketiak istri. Benar nih, ini yang kita rayakan sekarang. Sayyidah Khadijah istri Nabi Muhammad. Nabi bilang gini Bu, dengarkan Bu ya. Nabi bilang gini, puluhan tahun aku menikah dengan Khadijah, sekalipun dia tidak pernah berwajah masam kepadaku. Saya tanya bapak-bapak, nih suami-suami, istri bapak pernah nggak berbuka masam? Buka masam nggak pernah Ustaz, tapi kalau ngomel, kayak burung beo.
biasa. Tadi yang pakai songkok merah sih, masya Allah badan sok-sok ikut fitness dia. Tak caya. Kalau sama laki-laki apa boy? Kamu nih kamu ya. Balik ke rumah. Padahal bini ini kurus kering, tinggi sampai semeter pun tak sampai. Di dia pun jatuh. Tapi banyak suami tak bini. Baru datang rumah keluar lagi nak beli rokok ke depan. Bini tak tahu bahwa ini ada rokok, ini keluar tak bilang bini. Baru sebenarnya bini pun. Bang, kenapa aja? Ke depan deh. Balik. Makanya bodoh. Menurut penelitian, lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Ini menurut penelitian. Walaupun suaminya lebih muda, istrinya lebih tua, banyak suami mati dulu. Kenapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami gerak penyakit terkejut. Maka kalau suami ingin panjang umur, jangan bikin terkejut. Jadi kata Nabi Muhammad, orang yang baca satu salawat paling pendek dia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Akan Allah berikan kepadanya 10 salawat, 10 rahmat, 10 kebaikan, 10 perlindungan, termasuk dilindungi dari penyakit, khususnya penyakit corona yang baca salawat. Makanya ayo kita kalau cinta Nabi banyak baca salawat kepada Nabi. Juga tak ada pentingnya kalau kita cinta Nabi, hormati cucu Nabi. Bersyukur orang yang suka mulia dia. Banyak ya habaib di sini bersyukur. Ini Habib ini termasuk pengaman nih, benteng dari corona nih. Jangan tak percaya, bukan saya bilang ya, Nabi bilang gini ya, dengarkan yang bukan Habib. Ya Habib dengarkan enggak? Insyaallah Bib, dengarkan Bib, ini ada hadis Nabi gini Bib. An-nujumu amanun li ahli samawat wa ahlu baiti amanun li ahli al-ardi. Fa idza dhahaba ahlu baiti ja'a ahlul ardi min al-ayati ma kanu yu'adun. Kata Nabi Muhammad, an-nujumu amanun li ahli samawat. Bintang-bintang adalah benteng atau pengaman bagi penduduk langit. Kemarin tanggal 15 ada orang bilang kiamat, ada tak? Hebat dia tahu kiamat. Nabi Muhammad tak tahu kiamat gila. Ini dari Pak Ustaz kiamat tahu, hebat kau. Karena nanti ada bintang-bintang bertabrak-tabrak, gitu kan, motor tabrakan. Jadi an-nujumu amanun li ahli samawat. Bintang-bintang adalah benteng atau pengaman bagi penduduk langit. Wa ahlu baiti amanun li ahli al-ardi. Dan cucumu kata Nabi, cucumu para habaib, para syarifah adalah benteng atau pengaman bagi penduduk dunia, penduduk bumi. Jadi pengaman benteng bagi penduduk bumi, tidak dari corona, dari segala macam bahaya. Ini Habib. Fa idza dhahaba ahlu baiti ja'a ahlul ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Jika cucuku para habaib sudah tidak ada di muka bumi, maka akan terjadi kiamat. Bersyukur orang Pontianak, orang yang suka mulia usulnya. Masih banyak para habaib, kita bangga orang Pontianak, saya bangga. Ya, Sultan kita, Raja kita, Habib, juga Raja Kubu, Habib cucu Nabi. Mungkin satu-satunya di Indonesia yang raja dari kota Beb, cuma Sultan dia dengan Raja Kubu. Yang lain bukan Habib kayaknya. Nah, kalau Raja India, saya suka Jawi, Sahrukan. Permaisurinya Syahrini. Nih, cukup. Nanti ada masanya Bapak Ibu. Ada masanya nanti habaib hilang dari muka bumi. Ini udah mulai. Udah banyak PKI sekarang. Mereka udah mengeluarkan ada istilah kadrun. Kadrun artinya kadal gurun. Ini istilah kebencian mereka kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para cucu Nabi Muhammad SAW. PKI merajalela. Orang-orang liberal merajalela. Alhamdulillah ketika saya buat video untuk penyemangat orang agar jangan takut berlebih ke virus corona, 99,99,99,99% alhamdulillah setuju. Hanya 0,0000001% tidak setuju. Alhamdulillah kebanyakan mereka setuju. Dan saya lihat yang tidak setuju, yang banyak japri saya adalah orang-orang liberal. Mereka benci kepada habaib,
Hati-hati kalau orang benci ke satu Habib, satu jangan banyak. Jangan semua Habib kau benci, sebuti aku Habib. Apa kata Nabi? Alaman ala nasabi walawi rahimi faqad alani wa man adani faqad adallah. Yang artinya dengarkan, barang siapa yang benci kurang ajar kepada cucuku para habaib, sama saja dia kurang ajar kepadaku. Barang siapa kurang ajar kepada para habaib, sama saja dia kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung di Pontianak banyak para habaib, ayo hormati. Ya, lindungi mereka para habaib, jaga ulama-ulama kita. Saya mau tanya semua warga sini, siap menjaga habaib? Ya. Siap mati demi habaib? Ya. Siap melindungi para habaib dan ulama? Takbir. Yang ketiga kan udah malam nih. Ya. Yang ketiga, bulan yang paling mulia, wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Alhamdulillah sekarang kita masih ada di bulan Ramadan, cuma udah hampir habis. Sisa 2 minggu lagi bulan Ramadan habis. Masya Allah, kalau Ramadan pertama orang semangat terawih di Masjid Mujahirin ramai kan? Penuh. Malam pertama ramai. Sekarang masih ramai. 20 ke atas. Sisa 2 sak. Malam 29, malam 29 Masya Allah ramai, di luar ramai, di dalam tak ada orang. Bulan Ramadan ini perbanyak beribadah kepada Allah. Cuma orang sekarang sangsot ya, di bulan Ramadan yang dicari terawih bukan yang terawih yang banyak, yang paling sedikit. Di sini berapa rakaat? 11 dengan witir. Oh enggak apa, memang dari dulu. Enggak pula, enggak. Yang penting terawih, betul tak terawih? Ada orang tanya saya, Pak Ustaz, afdal mana? Lebih utama mana Pak Ustaz? 2, 3 kan 11. Saya tanya Bapak Ibu, mau mana 23 juta dengan 11 juta? Pilihlah mana? Sedangkan mentega mahal, telur mahal. Di zaman Jokowi ini semua barang mahal, naik semua. Betul tak? Ada gak yang turun? Siapa marah-marah zaman Jokowi? Ada gak yang turun? Harga kelapa turun, harga genta turun. Ada gak yang turun naik? Apa? Celana bapak. Jadi Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Karena bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi, dianjurkan di bulan Ramadan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan menjadi penolong bagi orang yang baca. Mau selamat dari corona? Dalam Al-Quran ada obatnya. Apa obat corona? Udah sebut. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya kata Allah, aku turunkan dari Al-Quran suatu obat, suatu kesembuhan, suatu rahmat lil mu'minin, bagi orang yang percaya. Ini udah Allah bilang, Bu, kalau ibu ingin selamat dari corona, banyak baca Al-Quran. Kata Allah, lil mu'minin, bagi orang yang percaya. Cuma kalau diberi tahu gini, orang banyak tak percaya. Tak percaya. Dia lebih percaya siapa? Lebih percaya kalau ada obat dari Amerika, percaya dia. Kalau udah pendapat profesor doktor dari Amerika, waduh ini luar negeri, pasti betul. Dia tak tahu yang bunuh orang Palestina itu siapa. Orang Amerika, berarti orang Amerika pasti betul. Na'udzubillah min dzalik. Perbanyak baca Al-Quran. Ada orang di rumah Al-Quran disimpan lemari, ada tak? Disimpan di lemari, tak ada pernah dibaca. Baru bulan puasa baru dibaca, sambil lilap-lilap, udah banyak keringat dah. Kalau ditanya, Pak Bu, kenapa Al-Quran simpan lemari? Untuk mengusir setan, Pak. Ingat ya, setan tak mungkin lari dari rumah. Kenapa? Karena tuan rumahnya setan. Tak pernah baca Al-Quran. Gimana setan nalah? Makanya jangan salahkan setan. Kalau di bulan puasa masih ada yang tak puasa, jangan salahkan setan. Aku tak puasa nih karena aku digoda setan. Pada pula, ada kan setan bisa ngomong, kau jangan fitnah aku ya. Aku ini kena borgol. Kau bilang kena setan, itu kau sendiri. Juga kalau baca Al-Quran kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warattil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu pakai lagu, cantikkan suara. Kayak Habib Umar tadi, jangankan baca Al-Quran beliau, pasti doa maulid, Masya Allah, berdudak suaranya.
Nanti kan suara beliau sebenarnya suara saya lebih bagus ya. Kalau sampai saya mengeluarkan suara asli saya, bisa jebol selalu. Gendang telinga bisa pecah ya. Pakai lagu baca Al-Quran. Kalau jadi imam terawih itu biasa jangan terlalu ngebut. Saya pernah ceramah di Kuala Mandor B. Bapak Ibu mungkin dapat video di WA biasa kan ada terawih paling cepat di dunia, ada kan? Laju rupanya di Pontianak pun ada. Usah jauh-jauh di kuburan yang Kuala Mandor B. Saya kemarin ceramah diundang nuzulul Quran. Saya suruh imam Isya, imam sholat Isya, saya imam lah, imam Isya. Ketika imam terawih saya tak mau, tidak. Yang imam biasa, imam terawih. Masya Allah, laju. Saking laju bacanya sampai tak terdengar. Secepat kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengarnya dolim ya. Yang seram ini baca surah. Surah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Udah langsung lekoi saya dengar. Lepek Yasin ini sampai surga nih. Tapi apa ada dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ini cantik mantap nih. Boleh diikut dengan imam masjid sini ya? Boleh. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Laju. Hati-hati yang suka laju-laju ngebut-ngebut terawih, ujung-ujung tak nyampe surga. Kepleset ke neraka. Ngebut-ngebut. Sampai ada orang biasa suami istri ini, dia kerja tiap malam cari masjid yang paling laju. Dia masuk masjid, tanya, pertama masjid Al-Karim. Pagi sini berapa rakaat? 23. Berapa jam? 1 jam. Lama Allah, tak jadi masuk. Pindah lagi masuk gang Sukamulia, ketemu masjid Muhajirin. Tanya ke Pak Uwe, Pak Ketua Haji, sini berapa rakaat? 11. Berapa menit? Setengah jam. Masih lama, tak jadi. Jalan lagi suami istri cari yang paling laju nih. Ujung-ujung dapat di kuburan ada surah kecil muat 5 orang. Nanya ke Pak Haji di kuburan. Pak Haji, di sini berapa rakaat? 11. Berapa menit Pak Haji? 5 menit. Benar lah Pak Haji, benar. Ngomong-ngomong Pak Haji, imamnya siapa? Imamnya Valentino Rossi. Ngebut imamnya. Gara-gara Rossi jadi imam. Nenek salah baca. Apa nenek baca? Inna Sulati wa Suzuki wa Yamaha. Ini gara-gara Rossi jadi imam. Makanya kalau baca Quran pelan-pelan cantikkan suara ya. Orang yang baca Quran kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu, yang baca Quran 1 huruf pahalanya 10. Yasin. Iya 10, Sin 10. Itu kalau di luar bulan puasa. Kalau di bulan puasa baca Al-Quran 1 huruf pahalanya 10 kali 10 alias 100. Yasin. Iya 100, Sin 100. Gimana kalau kita baca 1 hari 1 lembar? 1 hari 1 juz kayak santri tadi baca 30 juz. Coba hitung pahalanya. Hitung berapa pahalanya? Bisa rusak kalkulator. Banyak pahala. Makanya ayo, kalau ingin selamat dari virus corona, dengarkan. Pertama, banyak baca istighfar. Yang kedua, banyak baca selawat. Yang ketiga, cintai jangan benci, muliakan para habaib. Yang terakhir, perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan oleh Allah virus corona ini cepat dihilangkan dari Pontianak, dari seluruh dunia. Kalau bisa dibalikkan kampung dia lagi, mudah-mudahan oleh Allah semua keluarga kita dilindungi dari segala macam penyakit khususnya corona. Dan mudah para habaib ulama kita selalu dalam lindungan Allah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga, kumpul dengan cucu para habaib, dengan kakek para habaib, yaitu Nabi Muhammad dalam surga bersama Siti Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.